Episode 129. Suamiku seorang CEO. Ines menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya, apalagi yang perlu dijelaskan, Tuan William. Aku kira sudah cukup sandiwaramu itu, tidak usah main drama lagi, aku sudah lelah, biarkan aku hidup dengan tenang. Ines benar-benar melangkahkan kakinya dengan cepat, meninggalkan William yang terpaku melihat kepergiannya. Taksi online yang tadi ia pesan sudah menunggunya tak jauh dari halte. Mobil berjalan setelah Ines masuk ke dalam taksi. Entahlah perasaan Ines apakah senang atau tidak mendengar pengakuan William. Menyatakan cinta begitu tiba-tiba, air mata Ines meleleh merasakan kepedihan yang pernah William torehkan. Ingatan itu tidak akan pernah ia lupakan, di saat ia mencintai pria tampan beraura dingin itu. Dengan mudahnya William hempaskan dan hina dengan bentakan dan kata menyakitkan. Ines berasa bodoh mencintai seorang pria yang tidak pernah menganggapnya ada. Dia merasa minder dan bodoh karena penampilannya yang kuno dan banyak lemak di tubuhnya. Bahkan Rangga kekasih yang ia anggap setia, ternyata berkhianat di belakangnya, berpacaran dengan sahabat Ines. Semua pengorbanan Ines selama 2 tahun tak ada artinya di mata sang kekasih. Dan alasan Rangga berselingkuh karena Ines tidak bisa menjaga penampilan. Alasan yang mengada-ada bukan. Namun kini setelah ia berubah menjadi cantik, semua laki-laki mengejar dan menginginkannya, bahkan Rangga dengan berbagai cara ingin kembali pada Ines. Mereka hanya melihat Ines sekarang, tapi tidak melihat perjuangannya. Dia bukan hanya menurunkan lemak dengan cara sedot lemak, namun olahraga dan fitness ia lakukan setelah pulang dari kantor, makanya tubuhnya terlihat estetik dan slim. Mengurangi makan malam dan diet ketat. Wajah yang katanya operasi itu tidaklah benar. Aslinya Ines berwajah cantik, namun kurang perawatan dan tidak percaya diri, cantiknya tertutupi pipinya yang gembul. Setelah wajahnya ia tarik benang, dan perawatan ke salon setiap 2 minggu sekali. Menambah kinclong wajah dan penampilan Ines terlihat elegan dan berkelas. Lalu apa yang salah dengan dirinya? Semua orang juga bisa melakukan semua itu. Hanya orang-orang julid yang iri dengan prestasi dan penampilannya. Taksi sudah berhenti di depan gapura. Ines turun setelah membayar taksi. Ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam gang kecil menuju rumah Lupita. Setelah membuka pintu, Ines merebahkan tubuhnya di atas sofa. Lelah. Gumamnya pelan. Ia bukan hanya lelah hati, namun pikirannya ikut terbawa suasana tegang. Ines memejamkan mata dan terlelap. Entah sudah berapa lama ia tertidur di sofa. Ia membelalakan matanya kala mendengar suara ketukan pintu dari luar. Ya ampun, ini sudah jam berapa? Ines melihat jam dinding yang menggantung. Jam 5:30. Ia masih mengumpulkan sisa kesadarannya setelah bangun tidur. Tok, 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 tumben ada tamu. Siapa yang datang? William kah? Hanya dia dan Tuan Georgi yang tahu rumah ini. Untuk apa dia kemari? Bukakan apa enggak ya? Ines terus berpikir. Mbak Ines, ada tamu. Teriak tetangga sebelah rumah. Mungkin suara ketukannya mengganggu tetangga. Ines yang malas akhirnya membukakan pintu. Ceklek, ceklek. KREKK. Sore sayang. Kau. Bola mata Ines membulat sempurna. Dari mana kau tahu tempat tinggalku? Apa begini cara tuan rumah terhadap tamu yang datang? Karena tamu sepertimu tidak pernah kuundang. Tangan Ines hampir menutup pintu, namun tangan kekar pria itu menahannya. Biarkan aku masuk. Jangan sampai tetangga melihat kau kasar pada tamu. Ines melebarkan pintunya dan membiarkan pria BR3 engsek itu masuk. Pria itu duduk di sofa tanpa disuruh. Dari mana kau tahu rumahku, Rangga? Tanya Ines sambil melipat kedua tangan di tempat dah. Apa itu penting? Sebaiknya duduklah, kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang ingin kau bicarakan? Banyak hal. Ku harap kau mau mendengarkannya. Pada akhirnya Ines duduk di sofa tunggal sebelah kanan. Setelah kau selesai bicara, secepatnya pulanglah. Aku tidak ingin jadi gubahan tetangga, aku tinggal di sini sendiri.
ucap Ines dingin. Rangga mendesi penuh, apa seorang tamu datang tidak disuguhi apa-apa, walau itu hanya secangkir kopi. Sindiran Rangga membuat Ines berdecih. Akhirnya ia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Rangga tersenyum melihat Ines datang dengan secangkir kopi dan menaruh di depannya. Aroma wangi kopi hitam menyeruak di hidung Rangga. Itu adalah kebiasaan Ines menyuguhkan secangkir kopi hitam kesukaan Rangga, saat pria maskulin itu datang ke kontrakannya dulu, bahkan mengerjakan tugas kuliah bersama, Ines selalu perhatian dan kopi buatannya selalu menjadi candu buat Rangga. Rasanya pas seperti buatanmu dulu, tidak ada yang berubah. Rangga berucap setelah meja rumput kopi panas yang Ines suguhkan. Semua kopi rasanya sama, tidak ada yang berbeda. Jangan lebay Mas, cetus Ines. Baiklah, aku datang kemari ingin bicarakan sesuatu. Aku harap kau mau mendengarkan dan memberi aku kesempatan. Seketika wajah Ines merah padam, ia menoleh dan menelisik wajah mantannya itu, pria yang sudah menorehkan luka teramat dalam. Apa maksudmu kesempatan? Ayahku sedang masa kritis. Setelah dia tahu kita berpisah 2 tahun lalu. Ralat Mas, bukan berpisah. Tapi kau yang membuangku seperti sampah. Ceteluk Ines. Aku minta maaf Ines. Maafkan aku, apapun akan aku lakukan asal kau mau memaafkan aku. Ines membuang wajahnya ke depan. Ayahku sangat menyayangimu dan ia ingin bertemu denganmu, bisakah kau menemui ayahku? Aku takut ia tidak akan bisa bertahan. Sudah 2 kali ayahku mengalami gagal jantung. Seketika wajah Ines sedikit mendung. Ia tahu betapa ayahnya Rangga sangat merestui hubungannya dan juga menyayangi dirinya. Bahkan pengobatan operasi jantungnya hasil dari kerja keras Ines saat kuliah menyambi kerja paruh waktu. Tapi dasar anaknya BR3 engsek dan tidak pernah melihat ketulusannya. Akan aku usahakan menemui ayahmu. Di mana rumah sakitnya? Terima kasih Ines, kau masih sudi menemui ayahku. Akan aku kirimkan alamatnya. Aku melakukan hanya untuk ayahmu, karena ayahmu masih menganggapku manusia bukan sampah. Sindir Ines sangat menohok. Rangga yang tertunduk mengangkat wajahnya dan menatap dalam wajah Ines, apa kau masih belum bisa memaafkanku Nes? Dan ayahku masih berharap kita bisa menjalin kembali hubungan yang telah terputus. Ines tersenyum sinis, aku sudah memaafkanmu sebelum kau meminta maaf padaku. Bukankah sebagai manusia yang baik, harus bisa memaafkan? Walau begitu sakit luka yang kau torehkan. Rangga menarik nafas dalam-dalam dan dihempaskan perlahan, sedikit ragu untuk mengutarakan kembali, Kau belum jawab pertanyaanku. Apa kita masih bisa menjalin hubungan kembali? Aku bersumpah akan setia padamu dan secepatnya kita menikah. Kini aku sadar kau sangat berarti dan beda dari wanita lain. Ketulusan hanya ada padamu. Maaf Rangga, aku memaafkanmu bukan berarti harus kembali menjalin hubungan lagi. Biarkan takdir Allah yang menentukan. Hening. Terdengar suara azan maghrib berkumandang. Sudah maghrib Mas, aku mau bersih-bersih dan sholat. Baiklah, aku pulang dulu, ku harap kau mau menemui ayahku, sudah aku kirimkan alamat dan ruangan rawat inapnya. Ines hanya mengangguk dan menutup pintu setelah Rangga menghilang dari pandangan. Seperti biasa Ines menikmati nasi goreng buatannya sebelum berangkat kerja. Meraih tas dan tugas pekerjaannya yang tertunda. Bismillah. Semoga hari ini dilancarkan dan aku harus kuat bila mereka bully lagi. Ines memberi semangat pada diri sendiri. Motor Scoopy kesayangannya melaju dengan kecepatan normal. Hanya 45 menit, motor masuk ke dalam gedung perkantoran Vandeles. Ines melangkah dengan pasti menuju ruangannya. Saat di depan pintu ia membuka handle dan masuk ke dalam tanpa menoleh pada siapapun. Masih ada waktu 15 menit lagi jam kerja dimulai. Ines menyalakan komputer dan memasukkan data. Ia mulai berkutat tanpa peduli pada mereka yang terlihat diam. Tidak ada lagi suara sindiran atau hinaan yang biasa ia dengar. Aneh,
Semua diam dan fokus pada kerjaan masing-masing. Apa asisten William yang membuat mereka bungkam? Bukankah kemarin dia menelpon seseorang di depanku, untuk mencari si provokator? Ah, kemarin aku hampir lupa bertanya pada Rangga tentang penyebaran video yang viral di sosmed. Sebuah pintu ruangan tergeser. Masuk Ibu Hesti kepala bidang desain, dengan raut wajah cemas. Silakan semua keluar. Kalian ditunggu asisten William di aula. Seketika semua saling bersitatap dan terlihat wajah mereka muram. Satu persatu meninggalkan ruangan termasuk Ines yang terlihat bingung. Apa yang akan Tuan William rencanakan pada mereka? Gumam Ines dalam hati. Episode 130. Semua karyawan yang terlihat sudah berkumpul di ruangan aula. Terdengar suara bisik-bisik dari mereka. Ines dan Irfan berdiri di sebelah kiri dekat pintu. Ines terlihat cuek saat tatapan mereka tertuju padanya. Untuk apa asisten William menyuruh kita ke aula? Jangan-jangan masalah kemarin belum selesai. Lagian siapa sih yang memulai kirim video itu? Kita jadi kena imbasnya. Dengar-dengar Mbak Ines kena bully satu divisi di ruangannya. Untung aja kita beda divisi jadi nggak terlalu fatal. Tapi kan kita ikut mengolok-olok Mbak Ines saat kemarin di kantin. Kok bisa tahu ya kita ngobrol di kantin, padahal kan cuma lihat video asisten William dan Mbak Ines aja. Sudah pasti di kantin ada CCTV-nya, buktinya kita kena ciduk. Terdengar suara pantofel mendekati ruangan aula. Pintu kaca terbuka lebar. Masuk asisten William bersama Bu Hesti dan orang kepercayaan William yang mengurus penyebaran video kemarin. Wajah tampan dengan rahang mengeras terlihat dingin. Semua yang sejak tadi berbisik-bisik terdiam tanpa keluar satu kata pun. Wajah mereka tertunduk tanpa berani menatap pria tampan yang berdiri gagah di depannya. Selamat pagi semuanya, apa kalian tahu? Kenapa saya panggil ke sini? Semua orang yang berada di aula gelengkan kepala, tidak tahu Tuan. Jawab mereka serempak. Apa kalian punya salah pada seseorang? Tanya William lagi penuh intimidasi. Mereka saling bersitatap dan menunduk. Sangat takut melihat wajah dingin dengan sorot mata tajam, membuat mereka ciut. Saya tanya pada kalian. Suara William meninggi. Apa ini kantor apa bukan? Kantor. Jawab mereka lagi serempak. Kalau kalian anggap ini kantor, kenapa kalian bergosip dan menghujat orang? Kalian di sini untuk bekerja dan digaji cukup besar. Bukan malah bergosip dan mengurus urusan orang lain. Mata William melayang menatap puluhan karyawan yang terlibat. Bagaimana kalau sampai Tuan Gurji tahu kinerja kalian yang hanya bergosip ria? Apa kalian mau dipecat? Hah? Kalau kerja kalian hanya untuk urusin hidup orang, menghina dan mencari. Lebih baik kalian mundur dari pekerjaan ini. Masih banyak orang di luar sana yang butuh pekerjaan. Ucap William berapi-api. Ucapan William sangat menohok. Terutama teman-teman satu divisi dengan Ines, yang sudah menghinanya kemarin. Mbak Ines, ternyata asisten William membahas masalah penghinaan di ruangan kerja kita kemarin. Puas aku. Ternyata mereka yang iri dan selalu menghina Mbak Ines akan dapatkan karmanya. Ujar Irfan berbisik. Aku juga nggak ngangka, Tuan William bertindak sejauh ini. Hebat. Mbak Ines punya dukungan orang kepercayaan Presdir. Puji Irfan. Set. Sudah diam dulu, asisten itu sedang bicara. Ines peringati Irfan. Irfan tidak tahu, kalau sebenarnya asisten itu sudah nembak aku dan dengan mudahnya aku menolaknya. Entahlah aku juga tidak mengerti dengan perasaanku pada Tuan William. Tapi melihat ketegasannya pada karyawan yang sudah menghinaku, aku sangat lega. Ternyata ia pria gentleman dan tepat janji. Ucapannya tidak pernah bohong dan ia buktikan hari ini. Ucap Ines dari lubuk hati. Terbesit senyuman tipis dari B1 Bir Ines. William melirik Ines yang tersenyum. Hatinya menghangat melihat wanita yang sudah merebut hatinya mulai percaya akan tindakannya.
Saya sudah mengantongi beberapa nama yang sudah menghina Nona Ines Hanif, perihal penghinaan secara langsung dan membuat mentalnya down. Saya di sini bukan untuk membela sepihak, namun saya melihat bukti dan intimidasi dari karyawan yang bekerja di perusahaan Vandeles. Saya berhak membela karyawan yang tidak bersalah. Bagi nama-nama yang terlibat dan mengintimidasi Nona Ines, sudah saya berikan pada Bu Hesti. Jam makan siang temui saya di ruangan saya. Dan bagi kalian yang sudah melihat video saya dan Nona Ines harus dihapus dari ponsel kalian. Jangan sampai saya tahu kalian masih menyimpan video itu lagi. Atau saya pecat bagi yang tidak mendengar perintah saya. Mengerti? Mengerti Tuan? Ucap mereka serempak. Kali ini saya maafkan kalian, tapi ada syarat yang harus kalian lakukan. Seluruh karyawan bernafas lega, walau belum tahu syarat apa yang William berikan. Khusus untuk 4 orang yang sudah saya kantongi namanya tetap kami beri surat somasi. Namun yang hanya sebatas gosip dan melihat video itu, saya perintahkan kalian untuk meminta maaf langsung pada Nona Ines Hanif dan membuat surat perjanjian yang bunyinya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bergosip tentang apapun di kantor. Bila saya langgar saya bersedia dipecat dari perusahaan Vandeles. William tidak main-main dalam membela Ines. Tentu saja surat perjanjian itu akan merugikan mereka semua. Siapa yang mau berhenti bekerja di perusahaan asing dengan gaji nominal tinggi? Dan satu lagi. Saya akan mengumumkan pada kalian semua, agar kalian tidak terus-menerus menghujat orang lagi. William berjalan ke arah Ines. Mata mereka mengikuti langkah William dan berdiri tepat di depan Ines. William menarik tangan Ines, yang tentu saja Ines kaget dan terkejut. Namun Ines tidak bisa menolak, ia hanya mengikuti langkah pria tampan dengan aura dingin itu berjalan ke depan. William menggenggam erat tangan Ines. Saya akan berterus terang agar kalian juga tahu. Kalau saya dan Ines adalah sepasang kekasih. Dek. Seketika jantung Ines berdebar cepat. Darahnya berdesir, hampir saja ia pingsan, namun ia masih sadar berada di mana. Ines tertunduk, sungguh ia sangat malu, wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Ines sendiri bingung dengan sikap William yang tiba-tiba. Padahal ia menolaknya kemarin. Kenapa sekarang ia malah mengumumkan sepasang kekasih? Ines hanya menghela nafas panjang. Semua karyawan yang berada di dalam aula terkejut dan tak percaya, bagaimana bisa asisten yang terlihat angkuh dan dingin itu, menyukai Ines yang hanya karyawan dan orang biasa. Kalau disandingkan dengan Ines pasti jauh, walau Ines sudah cantik. Namun tubuhnya tidak setinggi orang bule. Sedangkan William berpostur tinggi besar dan atletis, tinggi Ines hanya sepundak William, terlihat imut bila bersanding. Mereka tidak berani bersuara dan bergibah lagi, karena konsekuensinya adalah dipecat dari perusahaan Vandeles. William sangat cerdas, untuk mematikan lawan ia buat tak berdaya sebelum bertindak. Sekarang kalian bekerjalah dengan baik dan kumpulkan semua surat perjanjian itu pada anak buah saya Pak Roy. Rapat saya bubarkan. Setelah berbicara dengan tegas, William berjalan keluar aula bersama Ines yang masih menggenggam tangannya. Pak William, mau bawa saya kemana? William terdiam tanpa mau melepaskan tangan Ines dari genggamannya. Ia berjalan menuju lift. Setelah lift terbuka mereka masuk ke dalam dan berhenti di lantai 28. Ines kini mengerti tujuan mereka adalah ke kantor William. William berhenti di depan sekretaris Alexa. Alexa, mundurkan meeting 1 jam lagi. Saya ada urusan sebentar. Baik Tuan. Ceklek. William masuk ke dalam ruangannya. Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan serius denganmu. Masalah apa Pak? Ucap Ines tercekat. Ia sedikit takut, walau ini bukan pertama kalinya masuk ke dalam ruangan William. Ingatannya kembali saat ia berdiri di meja kerja William dan memberikan laporan desain yang sudah ia buat. Tanpa sengaja ia menumpahkan gelas kopi lalu mengenai laptop dan surat penting di atas meja.
Bentakan dan hinaan William terngiang lagi, hingga Ines berani melawannya karena kesal. William berjalan ke arah Ines dengan membawa 2 kaleng minuman, yang ia ambil dari kulkas samping meja kerjanya. William duduk di samping Ines dan mendekat. Ines mundur dan menggeser duduknya. Mau apa dia? Batinnya bersamaan detak jantungnya yang terus berdebar.